Selamat malam Indonesia, selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di M-Talks. Kali ini, malam hari ini kita ketemu lagi di sesi diskusi Rumah Millennials yang berjudul Leadership in Broadcasting Industry. Dan malam hari ini sangat spesial karena malam hari ini kita langsung akan berbincang dengan salah satu sosok pemuda inspiratif, pemimpin muda inspiratif. Yang pertama adalah Bapak David Fernando Audi. Beliau adalah CEO dari MNC TBK. Selamat malam Pak Audi, apa kabar Pak? Selamat malam, saya baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Audi sudah bersama dengan kami, dengan Rumah Milenial pada malam hari ini, bersama teman-teman yang dari seluruh Indonesia Pak, tadi kotanya dari mana-mana. Dan selamat malam kepada Pak Yuliandre Darwis, selamat malam, apakah sudah bersama kami? Selamat malam Mas Tovan, selamat malam Sobat Milenial, Pak David, semua yang ada di M-Talks pada malam hari ini. Baik, teman-teman akan masih sedang dalam bergabung karena yang hadir sebenarnya hari ini ada 200 orang. Tapi ternyata saya tadi lihat Mbak Nana bikin diskusi sama Pak Jokowi. Kayaknya bentrok nih, kepecah audiens Pak. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, diskusi kita pada malam hari ini itu direkam Pak Audi, Pak David, Pak Andre. Jadi nanti bisa dinikmati sama teman-teman yang lain yang sudah daftar tapi tidak sempat hadir. Tapi ini ibarat nih malam ini adalah kelas mentorship khusus dan teman-teman bersyukur pada malam hari ini langsung belajar kepemimpinan dari ahlinya. Izin saya akan memperkenalkan profil dari para pembicara kita pada malam hari ini. Baik. Yang pertama adalah Bapak Fernando Audi. Beliau adalah Presiden Director, CEO dari PT Media Nusantara Citra TBK. Dan saat ini juga beliau menjabat sebagai Director Business Development PT Global Mediacom TBK. Luar biasa, beliau ini pemimpin muda yang di umur 32 tahun 2010 jadi Dirut TV nasional termuda di Global TV. Ya, boleh nanti kasih jempol di kameranya ya, teman-teman. Dan beliau di umur 36 tahun 2016 menjadi Direktur Utama perusahaan TBK termuda PT Media Nusantara Citra TBK. Dan beliau adalah lulusan University South Wales, S2-nya akunting tahun 2002. Jadi nggak usah tanya umur, pokoknya kalau di Rumah Milenial semuanya 20 tahun Pak David. Jadi semuanya muda. Jadi bicara umur di sini semuanya muda pokoknya. Dan kalau dilihat dari perjalanan beliau luar biasa, ini adalah professional experience beliau. Beliau saat ini Presiden Director seperti yang tadi saya sebutkan, CEO ya PT MNC TBK, lalu beliau juga Presiden Director dari iNews, dari GTV, ya beliau juga sempat di Infocom Elektrindo, dan seperti yang teman-teman bisa tahu, PT Global Mediacom TBK ini membawahi seperti RCTI, MNC, GTV, iNews TV, MNC Pictures, MNC Animation, dan lain-lain. Oke, Zone, Sindo News, pokoknya banyak yang setiap hari kita lihat. Ternyata beliau juga sempat menjadi CEO WeChat Indonesia. Mohon maaf Pak, mudah-mudahan sudah sesuai nih, saya tadi mempelajari baca satu-satu, dan beliau sempat menjadi Head Okezone hingga Head Rakuten Indonesia. Jadi pengalaman sudah luar biasa. Managing Director di Koran Sindo, ya, dan ini seperti yang teman-teman lihat, beliau berkarir dari berbagai macam departemen, lintas bidang, hingga akhirnya di pucuk perusahaan paling atas memimpin MNC saat ini. Ini yang kedua adalah Pak Yuliandre Darwis, atau saya sebutannya Uda Yuliandre Darwis, Uda Andre. Beliau adalah komisioner Komisi Penyiaran Indonesia, KPI Pusat 2019-2022. Dan luar biasanya sebelum menjadi komisioner, beliau adalah ketuanya, ya, ketua KPI dari KPI tahun 2016 hingga tahun 2009. Nah, beliau juga wakil ketua umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, dan sempat menjadi staf ahli Komite Ekonomi Indonesia Nasional 2016, staf ahli DPR, lalu beliau ternyata putra Sumatera Barat, teman-teman, ya. Dan yang luar biasa sekali, beliau sempat menjadi Presiden OIC Broadcasting Regulatory Authorities Forum atau IBRAF dari 2017 hingga 2018.
hingga akhirnya menjadi Ketua Bidang Komunikasi dan Hubungan Media Gerakan Ekonomi Budaya Minang. Dan kalau teman-teman tahu CV-nya Uda ini sama seperti Pak Udi, tebal sekali. Jadi ini adalah yang terbaik dari yang terbaik saya kumpulin. Jadi udah mohon maaf nanti apa namanya, kalau teman-teman mau tahu saya kirimin langsung CV-nya Uda ke teman-teman. Iya, iya. Dan malam ini kita akan bicara era baru TV digital Indonesia dalam konteks kepemimpinan. Mohon izin Pak Udi dan Uda Andre, sebelum nanti yang presentasi pertama adalah Pak Yuliandre Darwis, saya hanya memberikan prakata atau introduction dari diskusi kita pada malam hari ini. Ada satu buku yang menarik judulnya Digital Mastery, bahwa pemimpin saat ini itu harus punya yang namanya kepemimpinan digital, budaya digital, pola pikir digital, dan bahkan punya pola pikir as the digital masters, menumbuh suburkan pemimpin digital yang mumpuni. Dan ini bisa jadi topik diskusi kita pada malam hari ini. Dan ini adalah skill kepemimpinan abad sekarang, 2020, pola berpikir tangkas, agile, digital business skills, lalu global operating skills, relationship building, dan lain-lain. Nah, ini slide saya akan skip sampai di sini, nanti akan saya tanya jawab diskusi dengan kedua narasumber, supaya waktu kita juga efektif. Buat teman-teman yang mau bertanya, pelan-pelan nanti bisa sambil mengumpulkan pertanyaan di di kolom chat, nama, asal, dan pertanyaannya. Nah, untuk kesempatan pertama saya akan berikan kesempatan untuk Pak Andre presentasi, karena begini Pak Andre, ini kan proses proses pertumbuhan dari TV analog ke TV digital ini luar biasa. Ketika yang namanya regulasi mengikuti proses perubahan. Dan Pak Menteri Kominfo juga bilang bahwa industri TV ini saat ini kewalahan. Nah, mungkin Pak Andre sudah berbagi slide presentasi yang saya juga mungkin bisa bantu share. Saya akan bantu share sebentar. Slide dari Pak Andre tadi. Oke. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Belum ya, sebentar. Ya. Oke, baik. Bisa langsung dimulai nih, Mas Tovan. Ya, silakan. Oke. Pak Andre, Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan kepada teman-teman semua tokoh milenials yang ada seluruh Indonesia. Saya lihat tadi ada Japri ada di Bogor, di Padang, di daerah-daerah lain. Saya ucapkan selamat malam kembali. Semoga sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena ini cukup ujian paling berat. Karena dalam perjalanan hidup kita, situasi seperti ini, hari ini baru kita rasakan. Semoga kita semakin matang dan semakin tough untuk melalui ini. Pak David yang saya hormati, Pak Tovan selaku moderator, tentunya ini suatu kebanggaan 1 jam ini sharing session kepada anak muda seluruh Indonesia. Kami yakin prominent figures anak-anak muda di Indonesia ini tentu mampu melakukan sebuah imajinasi yang lebih. Kalau tadi Mas Tovan bilang bahwa di sini 20 tahun semua, kami bersyukur sama dengan Mas David ya juga 20 tahun semangatnya. Jadi mudah-mudahan semakin muda kita di sini. Dan memang muda ini definisi yang cukup unik, karena tadi disampaikan Mas Tovan, Mas David saja sudah memimpin sebuah industri besar seperti televisi di usia 32 tahun. Dan kebetulan mungkin sebelum saya mengurai tentang detail tentang regulasi, saya sharing dulu karena ini bicara leadership. Memang usia-usia yang paling produktif itu adalah ketika kita merasa mampu untuk melakukan suatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Saya sendiri mungkin terjun ke negara ini mungkin sama dengan usia Mas David, yaitu pas 36 tahun juga memimpin suatu lembaga negara bernama Komisi Penyiaran Indonesia. Bahkan sejak KPI berdiri pun mungkin secara usia memang waktu itu paling muda. Sekarang kan waktu sudah berlalu, sekarang 2020, mungkin muda itu pelan-pelan diganti oleh teman-teman milenials yang lain. Begitu juga ketika saya sama Mas Tovan pernah jadi Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi se-Indonesia di usia 33 tahun. Jadi hal-hal ini mungkin menjadi pandangan juga sama teman-teman milenials. Jadi lakukanlah yang terbaik di usia saat ini, dan nanti mungkin Mas David juga akan berbagi dengan bagaimana clue-clue beliau, bagaimana lokus beliau untuk mendalami dunia usaha yang profesional. Dan sesuai dengan background diri, tentu kapasitas diri saya kebetulan background ini memang adalah seorang profesional atau dosen. Kalau dosen ini kan
apa ya, Mas Tovan juga wakil rektor di sini ya, dosen itu kerjaannya sedos, gajinya sesen kan begitu ya Mas Tovan ya? Bisa. Dosen, tapi kan minimal bermanfaat bagi orang banyak. Jadi kebetulan saya doktor di bidang komunikasi waktu itu 29 tahun 11 bulan juga, usianya waktu itu masih fresh juga. Jadi apa yang bisa kita perbuat adalah bagaimana ilmu ini bisa bermanfaat bagi kemaslahatan atau kebanyakan orang. Oleh sebab itu, mungkin bidang saya komunikasi, salah satunya produknya adalah mengkaji media, mungkin wujudnya harus mewakafkan diri di negara ketika prosesnya. Mungkin teman-teman milenial belum tahu apa itu Komisi Penyiaran Indonesia secara detail, hampir sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemilihan Umum. Ini adalah lembaga negara yang tidak diintervensi pemerintah. Kami Presiden dalam hal ini melakukan mengambil putra-putra terbaik, kemudian dilakukan seleksi secara nasional maupun secara luas, terbuka, siapapun boleh ikut. Nanti kebetulan di KPI itu yang diambil adalah 9 komisioner, ibarat komisioner inilah yang menentukan arah regulasi tentunya. Nah, 9 orang ini biasanya adalah dikali 3, 27 orang setelah melalui seleksi, mereka akan fit and proper test oleh wakil rakyat. Jadi paling enak itu sebenarnya jadi menteri. Kalau menteri itu gimana, kantong Pak Presiden langsung ditunjuk, langsung jadi kan begitu. Kalau di KPI, KPK, KPU saya pikir rumit. Pertama lewat pansel, kemudian lewat DPR, DPR partai politiknya macam-macam warna-warninya. Ini membuat situasi kita semakin matang menurut saya. Dan ini mungkin sharing sedikit, bukan artinya membuat sesuatu yang dianggap tapi menurut saya itu penting juga untuk anak-anak muda yang pengen mengabdikan diri mungkin di kenegaraan. Terlepas nanti semuanya saya yakin milenial ingin menjadi seorang creativity. Itu mungkin sharing awal bagaimana lembaga negara ini hadir, dan berapa waktu yang lalu juga, tadi Mas Tovan sudah bilang, saya pernah didaulat oleh teman-teman Ketua Komisi Penyiaran Sedunia, khususnya OIC IBRAF, menjadi Presiden 2017-2018, dan itu juga termuda juga. Karena orang tua semua biasanya jadi ketua-ketua komisi ini begitu. Nah, tetapi terlepas itu menjadi pengetahuan dan pengalaman hidup yang mungkin akan menjadi catatan manis ketika kita mungkin di usia yang lebih lanjut kita bisa sharing. Salah satunya di forum ini. Baik, saya langsung saja karena waktunya cukup singkat. Lebih banyak karena anak muda lebih senang diskusi daripada one way communication. Tadi Mas Tovan sudah bagi. Pertama adalah bicara tentang regulasi. Hari ini Komisi Penyiaran Indonesia mengawasi kurang lebih 2097 radio se-Indonesia. Nah, kategori radionya apa saja? Mulai dari radio swasta, kemudian radio komunitas, dan juga lokal publik yang mungkin dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, totalnya ada 2097 radio. Salah satunya radio grup yang digawangi oleh Mas David tentunya. Kemudian televisi broadcasting, kita mengawasi 1106. Jadi teman-teman bayangkan ada 1106 televisi loh di Indonesia itu saat ini. Apa itu? Jumlahnya adalah 692 disebut dengan private broadcaster, kemudian ada komunitas broadcaster atau TV komunitas, juga ada lokal publik seperti TVRI ya, dan TV-TV yang lain di pemerintah daerah, dan termasuk ada 379 TV berlangganan. Nah, ini TV-nya salah satu kalau di MNC ada MNC Vision, kalau teman-teman ada lihat ada First Media, Transvision, IndiHome, dan sebagainya. Itu adalah subscription broadcaster yang license-nya diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia dalam hal rekomendasi kelayakan. Ini totalnya ada 1.100, 800-an itu ada di televisi lokal sebenarnya, ada di daerah-daerah. Nah, inilah yang kami gawangi, yang perlu teman-teman milenial tahu, bahwa inilah peluang sebenarnya bagaimana kita harus melihat begitu banyak medium channel yang ada di Indonesia yang bisa kita gunakan untuk mensuplai konten. Jadi bukan hanya konten-konten yang kategorinya media baru ya, tapi media mainstreamnya seperti ini. Nah, ini milenial. Lanjut. Nah, kalau boleh kita sharing, ada yang menarik KPI Indonesia beda dengan KPI Amerika. Kalau di regulasi Amerika, semuanya itu telekomunikasi dan penyiaran itu digabung. Justru itu KPI-nya namanya FCC, ya, yang dimana kita Federal Communication Commission ini, mereka juga menggawangi yang namanya telekomunikasi. Jadi kalau kita beli handphone, itu lembaga negara independen ini yang ngawasin, yang namanya FCC.
Jadi kalau handphone itu ada tulisannya, kalau kita lihat di handphone kalau misalnya Apple itu ada FCC tulisannya. Biasa kalau dibuka secara infrastruktur. Jadi segitu kuatnya. Jadi bukan hanya konten software tapi juga hardware atau infrastruktur. Begitu juga dengan Inggris, juga hal yang sama. Kita lanjut, mereka sudah kolaborasi dengan telekomunikasi. Lanjut. Next. Terus di Australia juga ada namanya Communication and Media Authority. Dia mengatur juga bagaimana penyiaran komunikasi dan telekomunikasi juga digabung. Lebih hebat lagi Prancis yaitu bisa memberhentikan rekomendasi terhadap direkturnya untuk diberhentikan, bahkan publik dan swastanya. Dan mereka juga membuat peraturan isi siaran dan periklanan. Tapi secara peradaban mereka lebih taktis dan dinamis. Terakhir adalah Afrika Selatan, juga hal yang sama. Mereka sudah mengkombin telekomunikasi. Nah, inilah regulator-regulator yang sudah berkembang di negara-negara yang ada saat ini. Berbeda dengan Indonesia. Next. Di Indonesia, KPI fokus kepada konten, jadi tidak bergabung dengan telekomunikasi. Inilah yang membingungkan ketika undang-undang penyiaran ini diciptakan, ada dua rumah seolah-olah. Di Kominfo ada infrastrukturnya, tapi di kontennya ada lembaga negara independennya, wakil publiknya. Sehingga apa? Kadang-kadang ini yang membuat situasi itu tidak maksimal. Nanti mungkin bisa juga sharing Pak Mas David nanti, karena salah satunya adalah era yang terjadi hari ini juga tidak adanya master plan penyiaran yang kuat karena masing-masing mempunyai peta yang berbeda. Tetapi karena KPI sebagai wakil publik, kami menjalankan regulasi-regulasi bagaimana bertumbuh kembangnya konten. Perlu dipahami dari teman-teman milenial semua bahwa jangan gara-gara ada lembaga negara, maka TV dan radio malah sedikit, malah tutup. Dengan ada lembaga negara, seharusnya industri ini bertumbuh. Jadi, guna lembaga negara ini adalah bagaimana mentumbuh kembangkan industri itu. Jadi, bukan mematikan. Kebanyakan publik kan inginnya mematikan industri. Ini salah, itu salah, sehingga seolah-olah itu menjadi naif jadinya. Nah, harus dipahami, setelah ada KPI, setelah 2002, lihat jumlah TV tadi dan radio bertumbuh kembang. Artinya, ini harus dipertahankan. Jadi jangan sampai industri ini mati karena inilah wujud kreativitas berimajinasi bahkan menghasilkan sebuah karya. Lanjut. Next. Dan nah, saya cerita ini ketika saya menjadi presiden IBRAF, banyak hal yang harus didiskusikan. Salah satunya di forum milenial ini harus memahami. Mungkin tantangan terbesar nanti Mas David akan cerita. Salah satunya ada over the top atau yang disebut dengan new media. Media baru ini regulasinya agak abu-abu, jadi tidak jelas. Digiring di dunia platform internet, seolah-olah regulasinya berbeda. Tetapi di giring platform konten, itu adalah wilayah broadcasting seharusnya. Apa yang tumbuh kembang hari ini seperti Netflix, seperti iFlix dan sebagainya, itu adalah sebenarnya bagian dari definisi broadcasting. Tapi karena platformnya ditumpangkan di internet, seolah mereka tumbuh sendiri dan lewat saja di negara kita. Nah, ini nggak fair. Nanti mungkin juga nanti Mas David juga akan merasakan sebagai yang merasakan pertumbuhan industri ini. Sehingga mereka tumbuh di negara-negara Amerika, negara-negara yang dikategorikan di luar Indonesia, tapi mereka bisa menggunakan konten dan menggunakan publik di Indonesia. Ini yang kita bahas di IBRAF, yang sampai saat ini regulasi di Indonesia malah Big Question belum memutuskan juga regulasi itu. Justru itu, Komisi Penyiaran Indonesia mencoba untuk menembus itu supaya bisa mengawasi over the top ini. Sekarang kan sudah mulai rame ini. Di Komisi 1 DPR kemarin juga digiring ketika kami 2 hari lalu rapat dengar pendapat DPR, Netflix tiba-tiba meningkat penikmatnya atau subscribernya. Tetapi ini nggak ada kontribusi untuk negara. Nah, ini kan harus dipikirkan. Gimana ini? Atau diberikan aja klausul full kepada KPI. Nah, 2 hari lalu rapat dengan DPR itu yang terjadi. Nah, ini fakta hari ini yang harus kita diskusikan juga teman-teman millennials. Jadi bukan membatasi, tapi kita mengatur. Jadi jangan anggap ketika KPI mengawasi konten seolah memberangus namanya kreativitas, bukan. Tapi kita pengen mengatur dalam segi apa? Segi ekonomi, hak dari publik, hak untuk merasakan dan sebagainya. Nah, ini yang kalau seandainya over the top dan semuanya KPI mengatur, ya tentu KPI sesuai undang-undang penyiaran tugasnya satu, ya menetapkan standar program siaran yang bagus, menyusun peraturan,
ya, kemudian mengawasi pelaksanaan. Hari ini KPI, kalau TV-TV kami jamin 24 jam diawasi oleh KPI. Boleh dilihat apa aja mungkin kadang-kadang terlalu paranoid, seolah dilarang KPI. Jadi kadang-kadang teman-teman TV, nanti Mas Devi juga cerita, seolah ini jadi paranoia, padahal tumbuh di media baru udah sangat-sangat ini sekali ya, sangat-sangat berkembang, bahkan kata-kata menjadi kolot seolah-olah TV, padahal begitu. Nah, apa yang terjadi? Kami memberikan fleksibilitas itu. Contoh seperti ini yang terjadi. Next. Nah, pembluran seperti ini. Jadi TV-TV karena ada undang-undang pasal-pasal yang misalnya dilarang mengeksploitasi bokong, dada, dan paha. Tiba-tiba kartun pun harus diblur. Nah, ini yang terjadi. Yang terjadi di layar kita. Jadi publik pun nyalahin KPI, padahal bukan seperti ini juga maunya KPI kan begitu. Kita bicara tentang substansi, atlet renang di blur, patung di blur, dan sebagainya. Ini yang terjadi. Salah kaprah tentang blur. Nah, ini yang harus dipahami juga teman-teman millennials. Lanjut. Nah, kami pernah juga di begitu dahsyatnya budaya Korea ya. Jadi kami pernah memberikan peringatan, bukan sanksi ya, kepada salah satu iklan Blackpink yang tampil di Shopee, tapi di jam tayang anak-anak. Kami memberitahu bahwa iklan ini terlalu vulgar, jadi tolong jangan ditaruh jam anak-anak. Tiba-tiba semua Korean K-pop itu nyerang website KPI sampai shutdown Instagramnya juga dihajar. Jadi begitu banyaknya penikmat Korean. Jadi ini luar biasa ini budaya Korea masuk ke konten televisi. Jadi semua menyerang. Dan ini fakta-fakta. Nah, terakhir, ini nanti mungkin lebih dalam lagi, nanti kita bisa diskusi. Ini yang terjadi, ini salah satu sinetron yang mungkin cukup panjang ya, dari 2017 sampai 2019 di TV sebelah, ada 1142 episode. Karena ratingnya bagus, jadi diproduksi konten terus. Nah, hari ini anak milenial, pada nonton drama Korea, pasti mentoknya 16 episode. Ketika 16 episode, pasti berhenti. Nggak nyambung lagi, kan begitu. Di Indonesia enggak. Nah, ini ratingnya karena bagus, maka diproduksi terus. Sehingga isi skripnya memang tidak sekuat drama-drama yang terjadi. Sehingga sinetron kita agak susah dijual. Mungkin nanti sharing session juga, Mas David, ke teman-teman milenial ini. Ini mungkin gambaran situasi dalam segi regulasi yang mungkin bisa saya share dalam 10 menit ini. Harapannya adalah ya bareng-bareng bagaimana perbaikan kualitas konten penyiaran ini, seperti drama itu jangan hanya drama sinetron yang tidak bermanfaat, kemudian pertumbuhan production house juga bertumbuh baik, kemudian kami berharap lahirnya tokoh-tokoh muda kreatif. Hari ini saja mungkin kita ambil sampling lah. Saya bukan memuji karena ada Mas David di sini. RCTI itu ketika melakukan in-house production house, sekarang mereka sudah bagus mengangkat sisi-sisi sense of publiknya begitu. Tidak ada bicara tentang mungkin selama ini sinetron kita selalu hedonis, konsumtif, tapi sekarang bicara tentang bagaimana wilayah desa dan kehidupan masyarakat, ya, mulai dari tukang bubur naik haji, kemudian tukang ojek pangkalan dan sebagainya. Kita lihat bahkan tidak bisa dipungkiri ratingnya malah bagus dan ini mendapat apresiasi. Nah, ini yang harus kita urai bareng-bareng, jadi tidak menyalahkan, bagaimana kita sama-sama saling membenarkan. Mungkin itu sharing highlight-nya Mas Tovan, mungkin sebelum kita diskusi bareng nanti selanjutnya saya serahkan ke Mas Tovan. Terima kasih. Terima kasih Pak Uda Andre. Ini ngomong-ngomong foto ini umur berapa nih, Dah? 16 tahun ya, Dah? Oh iya, 5 minggu yang lalu ini. Oke, baik. Terima kasih sharingnya Pak Uda Andre. Selanjutnya mohon izin Pak David, saya akan membuka satu screen yang sudah tadi disampaikan oleh Pak melalui Uda Andre, screen yang tadi saya sharing. Oke, baik. Oke. Silakan Pak David. Ya. Oke, mungkin bagi teman-teman yang belum sepenuhnya tahu MNC ini perusahaan apa, jadi pada dasarnya Media Nusantara Citra Tbk, kita ini bergerak di bidang penyiaran dan produksi konten. Kita tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2007 sampai sekarang, dan kita dimiliki mayoritas oleh Global Mediacom dan Bakti Investama. Media Nusantara Citra berkecimpung di bidang televisi dengan memiliki 4 televisi nasional dari total 11 televisi. Tadi kalau Pak Andre bilang ada 600 lebih televisi di Indonesia, itu karena televisi nasional plus televisi lokal.
Tapi kalau 10 televisi nasional plus TVRI, itu 11 televisi, kita semua tahu. Kalau televisi yang lokal-lokal mungkin teman-teman juga belum pernah dengar namanya. Tapi kalau namanya RCTI, MNC TV, Global TV, SCTV, Indosiar, Antv, Trans TV, Trans 7, Metro TV, TV One, dan Antv, itu saya yakin semua pernah tahu. Cuma mungkin nggak ada yang tahu kalau RCTI, MNC TV, Global TV, dan iNews itu satu grup. Bernaung dalam grup yang namanya MNC. Bedanya apa? RCTI ini kita fokus pada sinetron dan drama. Kalau MNC TV kita fokus juga pada sinetron, cuma yang lebih ke kolosal dan lebih ke komedi serta juga talent search ya di bidang dangdut. Kalau RCTI kan talent search-nya Indonesian Idol, The Voice, Fear Factor, Rising Star dan lain-lain. Kemudian ada juga Global TV yang kita fokusnya ke konten-konten film Hollywood dan juga reality show seperti Uang Kaget, Bedah Rumah, Take Me Out dan lain-lain. Kemudian ada iNews TV yang mana merupakan televisi news ya. Seperti halnya Metro TV dan TV One, kita fokusnya kepada news. Nah, selain daripada itu, kita juga bukan cuma televisi, tapi yang lebih penting lagi adalah kita ini produksi konten. Jadi semua konten-konten yang kita tayangkan di TV kita, hampir lebih dari 90% adalah milik kita sendiri, yang artinya kita produksi sendiri. Seperti contohnya sinetron-sinetron, Tukang Ojek Pengkolan, Dunia Terbalik, Orang Miskin Baru yang saat ini sedang tayang, terus kemudian Uang Kaget, Bedah Rumah, dan lain-lain itu adalah hasil produksi kita sendiri. Raden Kian Santang juga yang sedang tayang sekarang juga hasil produksi sendiri. Dan ini semua diproduksi oleh MNC melalui MNC Pictures. Selain daripada produksi sinetron, MNC Pictures juga memproduksi film-film bioskop. Setiap tahun kita produksi 6-8 film layar lebar yang kita tayangkan di bioskop setiap tahunnya. Kemudian selain daripada televisi dan produksi sinetron dan film bioskop, kita juga punya label. Nah, banyak yang mungkin belum tahu kalau label kita ini merupakan salah satu label terbesar di Indonesia. Kalau pemirsa dan pendengar tahunya kan artisnya. Nah, contohnya artisnya siapa? Unmesh itu adalah salah satu artis kita, dan tahun 2019 lalu, bahkan sampai tahun ini pun kita merajai tangga lagu ya dengan semua lagu-lagunya Unmesh. Mungkin yang paling terkenal adalah Cinta Luar Biasa, yang mungkin teman-teman milenial tahu dan saya yakin pasti pernah dengar. Kemudian juga artis lain selain Unmesh ada Ayu Ting Ting, ada Giselle, dan ada macam-macam, banyak penyanyi dan aktris, aktor, pemain sinetron, komedian, sampai selebriti chef seperti Arnold, itu semua adalah artis-artisnya Star Media Nusantara. Kemudian kita juga memiliki radio, ya kita punya banyak radio yang di Jakarta dan juga seluruh Indonesia. Nah, kemudian bisnis kita yang terakhir yang paling baru adalah streaming melalui RCTI Plus. RCTI Plus ini isinya bukan cuma RCTI dong, tapi isinya adalah semua live streaming daripada kita punya televisi, dan juga di luar itu ada juga video on demand ya. Jadi banyak behind the screen, dan kemudian kalau teman-teman nggak sempat nonton TV kita secara live, itu juga bisa ngelihat secara on demand, semuanya ada di situ, semua diupload. Bahkan sampai episode-episode yang dulu-dulu, sampai beberapa tahun yang lalu, itu semua juga ada di RCTI Plus. Kemudian ada juga konten-konten talent search yang dulu-dulu, yang seperti Indonesian Idol, The Voice, dan lain-lain, ada semua di RCTI Plus. Dan juga selain daripada itu, ada user-generated content juga, dan ada beberapa game dan lain-lain, yang kita semua upload di RCTI Plus. Jadi demikian summary daripada bisnis Media Nusantara Citra yang kita lakukan saat ini. Mungkin selanjutnya serahkan lagi ke moderator. Terima kasih. Pak Audi. Pak Audi, kalau boleh tahu jumlah total karyawan dari semua ini berapa, Pak? Estimasi, rough aja kira-kira. Kalau di MNC yang tadi saya jelaskan tadi, jumlah karyawan itu sekitar 6.000 orang. Tapi kalau di seluruh MNC Group, karena sebenarnya bisnis MNC bukan cuma MNC televisi dan konten saja, tapi kita juga punya MNC Pay Television dan Broadband Service Provider, seperti MNC Vision yang dulu namanya dikenal dengan Indovision. Kita juga punya K-Vision, itu adalah parabola dan satellite DTH, satellite operator. Dan juga kita punya MNC Play yang merupakan broadband dan internet service provider.
Kemudian selain daripada itu, sister company yang lain juga adalah MNC yang bergerak di bidang financial, seperti contoh MNC Bank dan MNC Leasing dan lain-lain. Kemudian di properti juga ada MNC Land dan lain-lain. Pak, ini kita Total bicara karyawannya sekitar 40.000 orang kalau satu grup. 40.000 whole 40.000. Ya, the whole MNC Group. luar biasa. Berarti Kalau cuma di MNC sini aja sekitar 6.000-an. 6.000-an. Baik. Terima kasih Pak Udi pemaparannya. Nah, ini kita bicara hari ini konteksnya kepemimpinan, Pak. Dalam artian Pak Udi sebagai dilihat sosok pemimpin muda, memimpin industri penyiaran, ada titipan harapan dari generasi muda juga. Bagaimana media sebagai salah satu pilar bangsa bisa menjaga, mengawal karakter generasi itu lewat kualitas konten tayangan. Nah, bagaimana cara Bapak menerjemahkan narasi itu ke tim Bapak hingga itu bisa dinarasikan sesuai dengan visi misi Bapak gitu. Menjaganya. Ya, pokoknya sebagai media ya bertanggung jawab dan media ya salah satu media yang terbesar di Indonesia, kita tentunya sangat menjaga kita punya konten ya, dari message-message yang kita sampaikan, tayangan-tayangan konten yang kita sampaikan. Tentunya semuanya itu harus mengikuti semua peraturan yang berlaku, termasuk peraturan P3SPS yang disahkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Semua aturan main harus kita ikuti. Censorship, bahkan sebelum ditegur pun kita udah self-censorship ya, dari semua tayangan, misalnya pornografi, kekerasan, rasisme, dan lain-lain. Itu semua tentunya sudah pasti di kita istilahnya tuh kita sensor habis-habisan dulu sebelum kita tayangkan. Kemudian dari sisi berita juga, tentunya berita-berita kita ini kan salah satu media yang diakui oleh pemerintah dan juga diakui oleh Dewan Pers, yaitu media yang resmi, yang kalau misalnya masyarakat membaca berita atau menonton berita di MNC, udah pasti itu bukan hoax. Jadi tentunya kita tahu saat ini banyak media-media yang ya terutama di sosial media yang isinya kontennya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi gimana caranya supaya kita terhindar dari hoax? Ya gampang aja. Kalau nggak ditonton di media resmi, ya nggak usah percaya. Gitu. Karena kalau media resmi udah pasti kita beritanya pasti kita telaah dulu sebelum kita tayangkan. Karena kenapa? Kalau nggak nanti konsekuensinya hukum. Betul. Nanti kita bisa dituntut, kita bisa mungkin di penjara atau bisa kena undang-undang ITE. Jadi nggak sembarangan. Tapi kalau media yang nggak jelas, ya terserah mereka. Orang yang publish aja nggak jelas, kok siapa? Baik, terima kasih Pak Udi. Mungkin udah Andre ya. Pak Andre, bagaimana menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak David terkait dengan regulasi, penerapan, penyesuaian, dan kalau info dari Pak Menteri bahwa penyesuaian rancangan Undang-Undang Penyiaran akan baru selesai akhir Desember 2020 nih Pak Andre. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman yang menyimak pembicaraan kita pada malam hari ini. Oke, sebentar. Belum. Oke, silakan Pak Andre. Ya, memang bicara tentang regulasi, sebenarnya kita sendiri berpikir bagaimana regulasi itu tidak membuat kreativitas atau industri itu lambat untuk bertumbuh ya. Oleh sebab itu tadi Mas David sudah sampaikan bahwa bagaimana MNC Group ini adalah kebanggaan juga di kita karena dia adalah the biggest, the largest in media in Southeast Asian region. Nanti di Asia Tenggara itu semua konten tuh pasti Indonesia. Kita lihat aja Malaysia, negara sebelah, tadi saya lihat juga ada teman-teman dari Malaysia ini, saya lihat di chatnya. Saya lihat semua konten pasti Indonesia menjadi salah satu panduan ya ataupun rujukan. Oleh sebab itu inilah kebanggaan kita dalam eksistensi. Nah, bicara tentang transformasi yang paling mungkin Mas David juga bisa sharing nanti. Yang paling bermasalah itu sebenarnya kan ketika media mainstream ini kan sebenarnya secara regulasi KPI boleh lihat secara rapor ataupun laporan dari publik itu semuanya sudah hanya hal-hal yang haters dan lovers-nya artis lah ya bicaranya. Jadi bukan hanya kebencian terhadap substansi, tetapi sudah rapi. Tapi yang terjadi hari ini adalah saingannya adalah yang hoax atau fake news kalau di news lewat media baru atau over the top. Itu fakta hari ini. Sosial media itu kan kesahihan informasinya, kebenarannya udah jauh gitu. Dan itu bahkan dalam sebuah konteks teori komunikasi ada muncul istilah post-truth terjadi gitu. Artinya apa? Ketika opini yang diulang-ulang kemudian menjadi fakta, itu yang terjadi di sosial media. Sebenarnya adalah
bagaimana fakta itu bisa menjadi opini publik seperti yang dilakukan oleh industri-industri mainstream atau seperti apa yang disampaikan Mas Devi tadi, bahwa rujukan paling utama udah dipastikan lah jauh dari ketidakbenaran gitu. Pasti benar semua yang disampaikan oleh teman-teman dari free to air seperti RCTI, NCTV, GTV dan sebagainya. Karena apa? Karena validitasnya diuji. Artinya kepercayaannya diuji. Nah, bagaimana dengan regulasi? Sebenarnya kementerian dalam hal ini kan kementerian bisa menjadi inisiasi, tetapi yang paling penting adalah wakil rakyat atau DPR. Karena DPR lah yang mewakili publik. Hari ini yang menjadi tarik-menarik adalah masalah misalnya digital. Sebenarnya teman-teman Mas David juga bisa cerita nanti bahwa digital itu semua TV sekarang sudah punya infrastruktur digital. Jadi kalaupun digital natural hari ini itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika digital itu dikembangkan kepada industri, dimunculkan industri-industri baru, akhirnya lalu lintas industri itu menjadi berantakan. Yang selama ini sudah rapi, bagus, jadi berantakan. Kemudian masih bicara konteks kualitas digital. Nah, teman-teman milenial harus tahu nih, apa sih kelebihan digital? Kelebihan digital itu adalah nggak ada lagi suara noise, jadi ada jernih, bersih, kualitas gambar bagus, sebenarnya itu aja. Tapi yang kami harapkan adalah kontennya, Mas Tovan. Jadi kontennya makin banyak, karena platform makin banyak, harus diisi oleh konten-konten yang lebih mahal harganya dalam konteks mahal ada value di publiknya begitu. Nah, ini yang terjadi. Sehingga apa? Muncullah platform-platform baru seperti yang kami cerita tadi, ada Netflix, ada iFlix, ada View, semuanya kan dari platform. Mereka seperti broadcast yang kontennya bisa dipilih yang bagus-bagus, akhirnya publik lebih mungkin level-level anak remaja lebih cenderung milih yang ini begitu. Tapi tidak ada regulasinya. Nah, ini yang ingin diatur seharusnya, Mas Tovan. Jadi bukan bicara tentang regulasi yang sudah ada begitu. Jadi sebaiknya sudah forecasting walaupun teknologi berubah gitu. Sudah ditebak ke depannya seperti apa. Nah, mungkin nanti Mas David bisa sharing apa fakta hari ini dengan media mainstream over the top saat ini yang bertumbuh kembang ada di Indonesia, mungkin anak muda milenial biar tahu juga begitu, Mas Tovan. Betul sekali. Dan ada beberapa riset juga saya coba sempat baca bahwa memang hampir 60% konsentrasi generasi Z dan milenial ini sudah tergeser ke platform-platform baru seperti YouTube, Netflix, Spotify, podcast, dan lain-lain. Nah, mungkin mohon izin Pak David juga ada pandangan atau perspektif, Pak. Ini ada yang nanya juga dari Bekasi, Audi. Bagaimana industri penyiaran Indonesia bersaing dengan konten-konten TV luar negeri, short movies di YouTube, dan Netflix yang jauh lebih variatif dan menarik. Saya pribadi hanya nonton TV kalau ada tayangan olahraga, karena isinya rata-rata kalau nggak cinta-cintaan, religi, reality show, acara musik, dan humor. Mungkin ada pandangan dari Pak Audi. Silakan Pak Audi. Pak David, mohon maaf. Iya, kalau di YouTube itu beda ya. YouTube itu kan isinya user generated content. Coba deh kalau misalnya mau nonton film bioskop, emang ada di YouTube? Kan nggak ada juga. Orang kadang-kadang tuh suka lupa. Kalau YouTube tuh isinya ya gimana cara buat kue bika Ambon gitu kan. Gimana cara masak salmon teriyaki, terus mungkin review-review makanan, ya ada juga summary film, sinopsis. Tapi dan kebanyakan video. 70% penggunaan YouTube itu musik video klip gitu loh. Jadi orang kadang suka ketukar. Ya kalau mau nonton film nggak mungkin lah di YouTube. Ada sih mungkin film yang short-short gitu. Tapi kan berapa banyak sih waktu yang dimanfaatkan. Pasti kan kalau orang mau nonton film, ujung-ujungnya nontonnya ke televisi, ya kalau nggak ke OTT platform, ya mungkin ada yang milenial yang mungkin punya uang lebih bisa langganan Netflix, ya kan? Atau ada juga yang mungkin nonton di RCTI Plus atau iFlix atau OTT platform yang lain gitu. Tapi nggak bisa dibandingin, kalau YouTube tuh beda. YouTube itu user generated content. Kalau MNC dan iFlix atau RCTI Plus atau Disney Plus atau Hook atau dan lain-lain, itu namanya professionally produced content. Jadi beda, bukan ngevlog-vlog aja gitu loh. Jadi kayaknya kalau YouTube tuh harus dibedain ya. Nah, kemudian gimana kalau Netflix gitu kan? Ya kalau Netflix sama Indonesia mungkin kontennya tuh agak beda ya, karena kalau Netflix kan lebih ke English, konten English atau Korea gitu, dan Netflix juga kan harganya mahal gitu, jadi mungkin saat ini masih terbatas gitu loh. Yang mungkin bisa menikmati Netflix itu nggak semua masyarakat Indonesia ya. Coba deh mungkin kalau tanya ke beberapa orang, kan nggak semuanya
nonton Netflix. Mungkin kalau ada milenial tertentu yang teman-teman nonton Netflix, ya mungkin itu karena lingkungannya dia, Betul. ya kan. Tapi kalau mayoritas, ya orang Indonesia masih nontonnya sinetron. Ya Baik. itu yang fakta yang ada saat ini. Mungkin bagi milenial yang udah biasa nonton Crash Landing on You apa dan lain-lain, itu mungkin sulit dipercaya. Tapi coba deh mungkin tanya ke apa ke mungkin kalau lagi naik taksi nanya ke supir taksi, Mas pernah nonton Crash Landing on You nggak? Atau mungkin tanya ke mungkin yang punya pembantu di rumah tanya, tahu nggak Kim Ho Jin itu siapa gitu kan? Ya mungkin itu beda beda segmen gitu intinya gitu loh. Ya sampai saat ini mayoritas Indonesia masih nontonnya ya bukan Netflix gitu. Namun kalau kita ngomong kualitas ya oke, kita akuin memang Netflix bagus. Kalau nggak bagus ya nggak mungkin lah dia bisa mendunia. Ya. Nah cuman memang sekarang gini, Netflix itu kontennya juga banyak yang apa istilahnya tuh udah pasti kalau di sini pasti nggak lolos sensor, ya Ya. kan? Nggak usah Netflix deh, apa MNC aja juga sering ditegur kok gitu. Apalagi Netflix gitu. Ya mungkin begitu dari saya kalau Pak, mengenai perbandingan itu. malam ini bahas tentang kepemimpinan sedikit sebelum nyambung ke pertanyaan lagi. Nah, mungkin dari ini ada beberapa leadership trait yang ada gitu. Nah, bagaimana apa yang menjadi tantangan saat ini ketika Bapak membawa satu perubahan, entah itu dalam hal SDM, pengembangan kapasitas SDM, ataupun hal-hal lain yang sifatnya memang teknis transformasional. Di sini ada top 10 management skills yang mungkin sudah dirangkum dari berbagai macam sumber. Nah, menurut Pak David, mana yang menjadi tantangan atau challenge khusus Pak dalam keseharian Bapak memimpin MNC saat ini Pak? Mungkin bisa pilih 3 poin penting dari ke-10 hal ini Pak. Ya gini, ini kan semua nih dari teamwork, leadership dan lainnya sebagainya. Ini ya semua tentunya bagus sekali. Karena ini kan textbook semua. Betul, Ya kan? Kalau kita ngomong textbook udah pasti bagus, semua serba ideal, betul, ya kan? Nggak mungkin dong kalau jelek terus ditulis di textbook, betul. gitu kan. Tapi pada intinya, kalau kita mau jadi pemimpin yang sukses, itu intinya kuncinya cuma satu. Gimana kita bisa manage orang lain. Baik. Kalau kita bukan pimpinan, kita cuma kerja sendiri misalnya, kita cuma wirausaha atau apa, ya mungkin kita tukang listrik misalnya. Ya, yang penting kita jago aja soal kelistrikan. Tinggal dipanggil orang, benerin dong AC gue rusak, Ya, benerin gue TV gue rusak. Ya, kita bisa manage sendiri, kita bisa operate. betul, Ya kan nggak perlu orang lain. betul. Tapi kalau kita misalnya punya perusahaan seperti Glodok Elektronik, Ya, ya, yang tokonya banyak gitu, atau S1R gitu kan, kan kita nggak bisa kerja sendiri. Kita harus manage orang lain. Sama kayak misalnya kita yang gampang deh, kalau kita jago masak, ya kita buka restoran satu aja kita yang masak di situ tiap hari. Terus kita juga yang nongkrong di situ tiap hari, ya kan. Mungkin management skill kita nggak perlu hebat-hebat amat. Yang penting makanan kita enak, orang tuh pasti balik. betul. Asal harganya juga masuk akal, ya kan. Tapi kalau kita mau ngembangin restoran kita seperti misalnya Hoka-Hoka Bento, McDonald, KFC, yang cabangnya ratusan ya, bahkan kayak KFC itu katanya udah hampir berapa, 800 cabang. Kan nggak mungkin kita bisa masak di 800 restoran. Iya. Bisa diri kita dibagi 800. Ya kita harus tahu gimana caranya kita bisa manage orang. Ya. Nah, Nah, manage orang itu gimana caranya? Ya, manage orang itu yang penting kita bisa, ya ini semua nih, semua dari 10 poin ini penting sekali. Ini yang ngebedain kita antara kita koki jago masak atau koki yang sukses berbisnis. baik. Ya, ini kita harus nguasain semua daripada ini. Intinya adalah how to manage other people, how to motivate other people, how to delegate. Kuncinya di delegasi. Kalau kita nggak bisa delegasi tugas kita ke orang, yang mendingan kita nggak usah bermimpi kita punya bisnis besar. Paling punya toko kecil aja satu. Karena kita nggak bisa percaya orang, nggak bisa delegasi orang. Hmm. Gitu. Tapi kalau kita mau punya bisnis besar, ya kita harus bisa know how to delegate people, how to motivate other people, Nah, ini how to ketika kita bicara angkatan muda sekarang, Pak, kan rata-rata kan angkatan kerja tuh dominasinya tuh usia produktif 25 sampai 35. Nah, apa tantangan Bapak nih handling the millennials at work, Pak? Mungkin yang inner circle Pak David dulu deh. Kira-kira apa yang menjadi tantangan mungkin challenge untuk manage mereka nih, Pak, sebelum ke Pak Yuli Andreas setelah ini? ya kalau sebenarnya sih dalam hal manage orang tuh nggak ada bedanya dalam manage milenial, manage generation X, Y, Z atau baby boomer atau mungkin yang lebih tua dari boomer, ya intinya semua sama sih.
ya, gimana kita bisa create teamwork ya, karena seperti saya bilang tadi, kalau kita cuma koki satu orang manage satu restoran, nggak perlu teamwork. Tapi kalau kita kayak Sate Senayan, Hoka Bento, apa segala macam, harus ada teamwork. Yang penting intinya kita jangan menciptakan budaya one man show. Jangan menciptakan Superman-Superman kecil. Nanti malah jadi raja-raja kecil. Kita harus menciptakan super team. Super tuh. Ya. Super team intinya. Jadi semua tuh based on teamwork gitu loh. Jangan tergantung sama satu orang. Baik. Satu orang kalau dia resign, susah kita. Betul Pak. Terima kasih Pak Odi. Kita sekarang ke Pak Andre lagi. Pak Andre, ini ada beberapa pertanyaan nih dari Makassar. Untuk KPI Blur, seperti apa yang dimaksud oleh KPI sendiri? Lalu mungkin langsung ke pertanyaan dari Skyfire, dari Mas Okta nih. Bagaimana peran para leader TV mengeduket para pengiklan agar bisa support program-program yang lebih edukatif? Silakan dulu Pak Andre. Ya, mungkin masalah Blur ya. Mungkin banyak publik yang memahami bahwa seolah-olah semua konten dari program TV itu dimasukin ke KPI baru tayang. Ya, jadi KPI yang disalahkan, ngeblur dan sebagainya. Jadi KPI itu kerjanya adalah post produksi. Jadi kami percaya kreativitas itu diwujudkan oleh teman-teman industri untuk silakan ditampilkan apa saja dan bertanggung jawab terhadap konten itu. Tetapi ketika sudah tayang, area itu udah free to air ya. Area itu adalah area publik. Otomatis disitulah kewenangan regulasi bekerja. Jadi kalau memang salah nanti baru kami koreksi kepada televisi seperti yang Mas David sampaikan tadi. Contohnya apabila ditegur, teguran 1, teguran 2, atau pemberhentian program sementara dan pemberhentian tetap. Nah, itu ada skalanya. Jadi tidak langsung dimatikan kreativitas. Definisi blur itu adalah definisi mengenai pemahaman dari masing-masing industri. Jadi kalau TV-nya merasa quality control-nya bilang bahwa ini harus di-blur, mereka lakukan blur. Nah, banyak juga beberapa TV salah kaprah tentang itu, justru itu ada kartun yang harus di-blur, kan begitu. Sehingga membuat publik jadi resah, kok begini KPI ya, begitu. Padahal inilah wujud yang harus dilakukan. Salah satunya adalah bagaimana mengelola leadership itu. Saya berpikir komunikasi sangat penting dalam hal ini. Bukan karena background bidang komunikasi, tapi komunikasi dengan industri, komunikasi dengan mungkin industri juga dengan komunikasi seperti yang Mas David sampaikan dengan timnya supaya tidak berbeda. Kadang-kadang kan pandangan yang berbeda itu yang bikin konflik ya, Mas Tovan. Jadi teman-teman juga harus menghadapi. Tadi akan ada bicara bagaimana konflik manajemen dan sebagainya, tapi intinya menurut saya komunikasi. Saya merasakan 2016 baru jadi ketua KPI, langsung tiba-tiba izin televisi yang 11 TV, 10 TV itu habis izinnya. Nah, Mas David merasakan sejarah itu juga. Nah, itu kan agak ribet ya, karena perpanjangan izin TV dan TV itu apa layak apa enggak untuk diperpanjang. Nah, ketika itu kan diperlukan komunikasi. Satu sisi DPR pengennya ini nggak boleh diperpanjang, itu diperpanjang. Logika-logika itu kan muncul kan. Nah, kita harus objektif terhadap pekerjaan profesional saja, dan kami yakin itu menjadi sesuatu kekuatan. Yaitu dengan cara apa? Komunikasi. Bagaimana misalnya bagi siapa yang salah TV-nya nggak boleh diperpanjang izinnya dan sebagainya. Nah, ini pola-pola yang mungkin saya bisa sharing. Kalau tadi pertanyaan kedua masalah pengiklan industri, mungkin Mas David yang ini. Pak David bisa bantu jawab Pak yang terkait dengan bagaimana para leader TV mengeduket para pengiklan agar bisa support program yang lebih edukatif. Iya, maksudnya program yang lebih edukatif itu apa gitu? Apa yang seperti Netflix gitu, yang isinya mungkin Netflix saya akuin bagus program-programnya, tapi kan juga banyak LGBT, banyak pornografi gitu. Apa maksudnya program seperti itu? Kalau program seperti itu udah pasti kita nggak bisa, ya kan? Makanya tadi Mas Andre bilang soal blur-blur itu, ya memang kadang kita susah juga sih. Kadang kita pikir ya ini nggak mungkin lah ditegur gitu kan. Misalnya contohnya SpongeBob gitu loh, yang ngelempar kue gitu kan. Ya kan? Tapi ditegur juga gitu. Ya kan? Ya ada hal-hal seperti itu mungkin. Sorry nih Mas Andre. Iya, Ya. betul-betul itu. Jadi ya, akhirnya kita daripada ditegur ekstra hati-hati gitu loh. Ya, tapi intinya gini, kita apapun itu, MNC tetap dan semua TV nasional tetap berusaha mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh P3SPS dan KPI, dan di semua aturan itu ya kita tetap berusaha memberikan tayangan yang bisa mendapatkan rating yang baik, yang juga tidak melanggar aturan, yang juga nggak provokatif, dan juga tidak pornografi, tidak kekerasan, dan sebagainya ya. Ya mungkin dianggap membosankan, tapi buktinya ratingnya masih tinggi juga tuh, masih banyak yang tonton gitu loh.
Makanya tadi saya bilang mungkin apa eh, apa ada beberapa TV yang mungkin coba membuat konten-konten yang sangat milenial gitu, tapi ratingnya nggak tinggi juga gitu loh. Akhirnya karena rating nggak tinggi, nggak ada iklan juga. Gitu. Jadi saya yakin semua TV juga semua berusaha kok untuk memberikan tayangan yang baik gitu loh, yang sesuai dengan aturan gitu. Nah ini Jadi mohon izin dari Malaysia nih. Belum Mas Topan, ada yang menarik juga itu Mas David, boleh cerita juga, kan selama ini sinetron kan selalu dibully dengan hedonis, konsumtif, tiba-tiba kan MNC Group, RCTI bikin Dunia Terbalik, yang ya kisah-kisah yang yang dirasakan publik gitu. iya. Jadi gini, mengenai sinetron. Saat ini memang sinetron kita nggak ada yang hedonis. Tapi pernah juga dulu sinetron kita hedonis. Pernah gitu, berapa tahun yang lalu. Ya intinya gini, waktu hedonis ada yang bilang bagus, oh ya bagus nih keren, gambarnya apa segala macam. Tapi nanti ada juga yang bilang, hedonis apa gitu, nggak kampungan, keren gitu. Nah sekarang bikin tayangan yang mungkin lebih di desa-desa, lebih ini. Ada juga yang bilang, oh ya bagus nih, udah edukatif nggak? Tapi ada juga yang bilang kampungan apa. Jadi gini loh, kita nggak bisa menyenangkan semua orang gitu kan. Rasanya. Jadi kita kan rating itu bukan ditentukan oleh komentar netizen gitu. Semua tuh di rating Nielsen gitu. Dan itu yang kita ikutin. Kalau kita ikutin komen-komen di Instagram, mati kita. Iya. Nggak akan ada yang pernah puas gitu loh. Mau bikin apa aja pasti dicaci maki orang. Nah, I think makanya ini mungkin lagi ngomongin ini I think ini mungkin juga kita sebagai bangsa juga harus refleksi diri ya. Memang Indonesia itu boleh diakuin salah satu negara yang netizennya tuh cukup terlalu kritis kalau menurut saya. Sama ada beberapa negara lain yang kritis juga gitu. Jadi kadang-kadang apapun yang dibuat tetap aja banyak yang nyinyir gitu. Nah, jadi mungkin ini pesan saya juga ke milenial ya. Kita juga sebelum kita mengkritik orang, kita harus introspeksi diri sendiri juga. Karena nggak gampang gitu loh. Kita bisa aja mengkritik, TV A harus begini, TV B harus gini, ya kan? Pemerintah harus gini, pemerintah harus begitu. Si A, si B harus begini, harus begitu. Tapi kan coba kalau kita diposisikan dalam diri mereka, ya can you do better gitu. Ya, belum tentu juga. Sebelum kita kritik orang, kita harus kritik diri sendiri. Nah, I think ini juga penting karena ini banyak yang dengar milenial. Karena ini adalah building karakter. Ya, gimana nanti kita ke depannya jangan cuma bisa mengkritik, tapi kita bisa dong lakuin gitu loh. Ya kan? Kalau cuma kritik doang mah gampang. Ya, semua juga bisa, apalagi kalau di internet, kalau pakai akun palsu. Ya kan? Gampang banget mau kritik orang. Tapi kita kritik-kritik juga nggak bagus juga buat perkembangan diri kita sendiri gitu loh. Ya kan? Nggak bagus. Lebih baik kita memberikan suatu komen yang lebih membangun ketimbang hanya nyinyir gitu. Ya, saya ingin sekali bangsa ini milenial one day kan bakal jadi pimpinan gitu loh. Ya, supaya kita juga bisa lebih konstruktif lah gitu. Ya kan, dan lebih positif gitu. Intinya kita harus positif thinking. Gitu. Ini nyambung dari kawan kita dari Malaysia sebelum nanti ke Pak Andre lagi. Ini dari Mas Azharul Azmir, ini dari Malaysia kawan kita. MNC itu champion, maksudnya sudah juara lah di industri media di Indonesia katanya. Yaitu pasaran bahasa Indonesia. MNC ada rencana tidak ke pasaran luar negeri, serantau itu satu rumpun dan global. Bagaimana rencana dan pendekatan dalam mendepani pasaran bahasa Inggris atau pasaran non-Indonesia, Pak? Iya, kalau dari dulu sih, dari sejak belasan tahun yang lalu, memang konten-konten milik, bukan cuma MNC doang, milik TV-TV lain juga suka diekspor ke Malaysia. Karena nggak tahu gimana, orang Malaysia tuh seneng sama konten Indonesia. Kayak konten-konten sinetron kita yang dari zaman dulu-dulu tuh selalu nomor 1 di Malaysia gitu loh. Bukan cuma sinetron, lagu-lagu Indonesia pun selalu nomor 1 di Malaysia. For some reason, ya orang Malaysia itu suka lagu-lagu Indonesia, suka artis Indonesia. Tapi orang Indonesia, ada nggak coba lagu Malaysia yang terkenal di Indonesia? Sampai saat ini belum ada. Cuma zaman waktu saya masih SMA atau kuliah dulu ada namanya Sirti Nurhaliza ya, kalau nggak salah. Tapi sampai sekarang nggak ada lagi tuh penyanyi Malaysia yang terkenal di Indonesia. Nah ini kita perlu berbangga. Ya, ternyata konten kita sama lagu-lagu kita di Malaysia tuh sangat diminati sekali gitu loh. Ya kan? Karena kenapa ya? Mungkin kenapa gini, kalau kita ngomong di Indonesia sensornya luar biasa, Malaysia lebih gila lagi sensornya. Mungkin itu kali salah satunya. Oke, baik. Terima kasih Pak Uli jawabannya. Nah, Pak Andre ini ada dari Bianca Michelle.
Pak Yuliandre dan Pak David adalah sudah menjadi leader di lembaga dan perusahaan besar di Indonesia saat usia keduanya masih muda. Menurut Pak Andre dan Pak David, sifat apa yang paling penting perlu dimiliki oleh para milenial untuk menjadi leader yang baik? Dan ini nyambung dengan pertanyaan dari Mas Erwin Jayapura di Jayapura. Jika Pak David dan Pak Andre bisa bertemu dengan diri Bapak masing-masing yang masih berumur 20-an, nasihat terbaik apa tentang leadership yang Bapak bisa berikan untuk diri sendiri di usia 20? Wah, ini filosofis pertanyaannya, tapi mudah-mudahan jadi bekal yang baik untuk teman-teman yang mendengarkan. Mungkin udah Andre dulu bisa menjawab terkait dengan pertanyaannya Bianca Michelle tadi. Silahkan dulu dilanjut oleh Pak Audi. Silahkan. Ya, kalau sifat ya, mungkin kalau leader itu, kalau saya sih jujur ya. Jujur itu dalam artian bukan artinya ngomong aja, tapi jujur dengan kapasitas diri, jujur dengan segala hal. Jadi objektif dan profesional terhadap segala hal. Jadi itu menjadi kekuatan menurut saya. Jadi itu paling penting. Dan apa namanya, kalau menjawab juga nanti konteks kepada pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana kita bisa di usia 20? Kalau saya dulu nggak berpikir bagaimana do the best and let God do the rest gitu. Jadi kita lakukan aja yang terbaik, Mas Tovan. Jadi nggak harus memikirkan kita harus jadi orang kaya, kita harus jadi profesor, harus jadi apa, baru melakukan sesuatu yang terbaik. Enggak. Ketika kita berada di peran itu, milenial itu, apa yang kita lakukan, kita lakukan. Jadi nggak melihat dulu sampai sempurna, baru kita melakukan sempurna versi kita ya. Dari segala ilmu, segala hal, enggak. Dan ini terbukti. Milenial banyak banget usia-usia 20-an ketika ada ide, ada sesuatu hal yang baru mereka ciptakan, akhirnya menjadi orang-orang yang mendapat kesempatan, ya nggak kita sebut aja yang namanya e-commerce hari ini, siapa sih anak-anak milenial yang tampil menjadi pedagang di dunia e-commerce gitu. Jadi ini sangat penting menurut saya, itu clue yang paling nasihat kembali ke usia 20 Pak sebelum ke Pak David. Iya, itu yang saya bilang. Jadi lakukan aja yang terbaik. Di usia 20 kebetulan aja saya perjalanan hidup saya mungkin nggak susah karena ada sekolah aja, Mas Tovan. Jadi ketika dapat beasiswa, dapat S1 selesai, S2 beasiswa, jadi S3 sampai 29 tahun saya doktor kan. Jadi natural aja akhirnya, wah kalau jadi dokter kan pasti orang pasti berbagi jadi dosen kan begitu, atau jadi profesional. Harapannya ya memang ingin mempelajari segala hal tentunya, tetapi alangkah indah fokus itu kita jalankan dengan baik. Dan saya pikir semua orang yang dikategorikan sukses ya fokus ya dengan apa yang dikerjakan, itu aja sih. Kita nggak bisa semuanya kita ambil gitu. Baik, terima kasih Pak David. Silakan Pak untuk menjawab pertanyaan. Ini mungkin pertanyaan terakhir kita malam ini karena waktunya juga sudah jam 9:10. Mungkin Pak Audi silakan bisa Pak David menyampaikan pertanyaan dari tadi Bianca dan Pak Erwin di Jayapura. Ya, oke. Kalau saya lihat, saya sama Pak Andre ini kan umurnya sama. Ya, tadi saya setuju sama kata-kata Pak Andre. Ya, pada dasarnya gini, saya sama Pak Andre itu lahir kurang lebih di masa-masa yang sama. Nah, masa-masa kita sekarang umur 40-an ya. Saya 41, Pak Andre 40. Waktu kita lahir dan kita kuliah dan waktu kita baru-baru masuk kerja, itu waktu baru-baru masuk kerja tuh tahun 2000-an. Itu Indonesia habis krisis ekonomi tahun 98. Habis itu 99 sampai 2001 pun 2002 belum pulih. Masih struggling gitu. Nah, jadi waktu itu saya yakin Pak Andre gimana, mungkin saya juga belum dengar cerita Pak Andre, tapi pasti di saat itu nggak gampang gitu loh. Cari kerja susah, ya. Udah punya kerjaan harus bersyukur gitu. Ya. Nah, kalau saya lihat tuh milenial-milenial sekarang yang tentunya masuk dunia kerja tuh tahun 2010-an gitu. Itu ekonomi lagi booming. Nah, kalau sekarang ini lagi susah juga nih, lagi coronavirus kan. Tapi 2010 itu booming gitu. Dari 2000 sebenarnya dari 2004, 2005, 2008 sempat drop sedikit. Habis itu 2009, 2010 booming lagi sampai sekarang. Ya, jadi kerjaan banyak, peluang banyak gitu. Nah, kadang-kadang milenial itu manja jadinya. Manja, dikit-dikit diomelin resign gitu. Dikit keluar, diomelin atasan nggak terima. Nah, ini kayaknya sifat-sifat yang mungkin harus sebagai milenial ya, harus dirubah gitu loh. Jadi jadi orang tuh nggak boleh manja. Harus kerja keras, harus ya kalau kerja di mana istilahnya atasan suruh apa ya lu harus
harus lakuin gitu loh. Kayak tentara aja gitu loh, ya kan? Supaya kita menempa diri kita. Atasan itu nggak selalu baik. Kalau dapat atasan baik melulu mah, kita nggak belajar apa-apa. Ya. Kalau dapat atasan yang keras yang menimpa kita apa segala macam, menempa bukan menimpa, menempa ya. Ya kita jadi karakter kita jadi keras dan itu yang akan membentuk karakter kita. Buat nanti di masa-masa susah. Kayak contohnya sekarang nih, lagi susah nih coronavirus kan. Nah, ini masa-masa susah nih. Gitu. Jadi kalau yang manja-manja pasti nggak akan survive tuh. Gitu. Jadi itu aja pesan saya. Jadi nggak boleh manja dan harus kerja keras, pantang menyerah gitu loh. Baik. Pak, ini kebetulan mohon izin ada satu pertanyaan titipan dari teman-teman Kadin nih Pak, Sekjen Kadin Pak Erik. Beliau nanya titip pertanyaan satu terakhir Pak, bagaimana nasib-nasib konten film Indonesia saat ini? Apakah bisa dibantu PH-PH agar hidup kembali? Karena mengingat teman-teman industri kreatif saat ini luar biasa juga sedang parah-parahnya. Mungkin ada pendapat atau pandangan dari Pak David perihal hal ini Pak. Sekaligus statement penutup. Silakan Pak David. Ya, kalau kita sih selalu memberikan kerjaan kepada para seniman kreatif gitu loh. Ya, jadi kita produksi itu semua melalui MSC Pictures. Tapi MSC Pictures juga kan banyak mempekerjakan writer-writer, mengerjakan kameramen apa segala macam gitu loh. Yang banyak juga yang lepasan di luar gitu. Jadi industri kreatif ini terutama televisi, walaupun karyawan kita di MNC mungkin grup kita 6.000 orang, tapi kan dari 10 TV nasional mungkin ada pekerja ada sekitar 40.000 orang. Tapi kerjaan di luar yang tergantung sama industri ini mungkin ratusan ribu orang gitu. Ya, itu sih kita sudah lakukan selama ini. Ya cuma gini, kita kan nggak bisa semua yang minta kerjaan ke kita kasih gitu loh. Kita juga terbatas gitu. Tapi apapun yang kita bisa berikan kesempatan udah kita lakukan gitu. Dan kita bangga gitu bisa memberikan lapangan pekerjaan, kesempatan bekerja untuk para insan-insan kreatif di Indonesia. Baik. Pak, mohon izin pesan penutup untuk teman-teman kita yang mendengarkan pada malam hari ini untuk topik kita hari ini, Pak. Dari Pak David Audi. Ya, jadi ya mungkin ini milenial semua nih kan? Ya seperti tadi. Ada Pak dosen, ada Bu dosen, tapi kebanyakan anak muda. Apa gimana tadi pesan buat Ibu dosen? Pesan secara keseluruhan, Pak, secara general. Kebetulan ada Pak Duta Besar Republik Indonesia untuk Ethiopia nih, Pak Albusra Bastur juga menyimak. Tadi beliau titip. Oh, ya. Selamat malam Pak Dubes. Malam Pak Dubes. Silakan Pak David. Iya, saya kira tadi kan topiknya mengenai kepemimpinan ya. Jadi intinya ya seperti saya tadi bilang, kalau milenial ini mau sukses tergantung suksesnya seperti apa. Ukuran orang kan beda-beda. Ada orang sukses, kalau tadi saya contohnya koki restoran. Ada orang punya satu restoran cukup. Ya, itu juga nggak ada salahnya kalau punya satu restoran yang sukses gitu kan. Udah bisa kasih makan anak cucu itu kan. Ya kan? Ya kita belajar gimana cara ngelola satu restoran. Tapi kalau kita mau punya bisnis yang lebih besar lagi, atau kita mau jadi profesional, bukan pemilik misalnya, di perusahaan yang besar, ya tentunya kita harus bisa ngelola orang. Ya, nggak bisa cuma ngelola satu koki. Ya, bisa masak aja, jago masak aja nggak cukup. Mungkin bisa jago masak nggak penting. Yang lebih penting lagi gimana bisa ngelola koki-koki lain, ngelola restoran-restoran lain, sehingga bisnis kita menjadi restoran yang cabangnya ratusan, bahkan kalau bisa ribuan. Atau kalau sampai kayak McDonald yang cabangnya udah puluhan ribu di seluruh dunia gitu. Nah, itu kan CEO-nya McDonald belum tentu bisa masak. Disuruh bikin burger aja belum tentu bisa. Tapi dia bisa ngelola gitu, burger chain yang sampai puluhan ribu. Jadi kuncinya tuh gimana cara ngelola orang. Ya. Nah, ngelola orang itu is all about kita harus ngerti karakter orang, kita juga nggak boleh egois, kita harus bisa motivasi orang. Juga intinya waktu kita masih muda, ini semua kan karakter kita bangun dari muda. Waktu kita lagi muda jangan manja, gitu, ya kan? Jangan manja. Kalau punya atasan yang keras, kita harus bersyukur, karena dengan begitu kita akan belajar yang lebih baik. Di tempat. Ya. Kalau punya atasan yang baik, terlalu baik itu, aduh mendingan resign aja deh. Kalau udah tua sih nggak apa-apa punya atasan baik. Udah tua mau ngapain lagi gitu kan? Maksudnya cari atasan yang galak Pak ya. Kalau menurut Pak, tapi galak yang benar gitu. Galaknya ngajarin, bukan galak diinjek-injek gitu. Kalau menurut Pak David atasan yang seperti apa Pak? Yang baik atau yang mungkin tegas gitu Pak? Iya, atasan yang galak yang bisa membuat kita mengeluarkan semua energi yang bisa bring the best out of us. Ya. Bukan cuma santai-santai, oh ya udah nggak apa-apa, penilaian lu bagus, walaupun kita nggak kerja gitu, nggak mau yang kayak gitu. Ya.
Tapi kalau kita kerja bagus, penilaian bagus gitu. Kalau kerja jelek kita dimaki-maki supaya kita takut dan kita kerja bagus. Objektif, Pak, Itu ya. kalau muda. Nah, tapi kalau udah tua, udah umur gocap 60 50, Serangan jantung. udah mendingan punya atasan baik-baik aja, nanti lu sakit jantung lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak David atas closing statement-nya. Sekarang kita ke Pak Andre. Pak Andre, untuk menyikapi situasi seperti ini, bagaimana the latest condition and information yang Pak Andre dapat dari teman-teman di industri kreatif saat ini, dan mungkin ada solusi yang mau ditawarkan, sama sekalian closing statement dari Pak Andre. Silakan. Ya, memang Kang Eri Hidayat ya yang nanya, Wakil Ketua Umum Kadin Kreatif tadi ya. Memang pertama saya harus sampaikan data minggu lalu Nielsen menyampaikan bahwa 16% peningkatan penetrasi televisi minggu lalu ya, dua minggu lalu ya, itu meningkat. Jadi televisi saat ini lagi jadi idola nih, bisnisnya Pak David lagi banyak idola, lagi banyak penontonnya. Jadi lagi menjadi roh dan arus utama pilihan dari masyarakat saat ini. Justru itu jangan kaget perubahan-perubahan rating terjadi karena penetrasi penonton yang tinggi. Tetapi tentu hal ini ada juga menjadi hal yang khusus juga ketika contoh biasanya talk show, biasanya ada sinetron, tidak boleh syuting, akhirnya kan Pak David harus dan teman-teman harus mutar logika ya, bagaimana mengambil rerun program dan sebagainya. Ini menjadi tantangan juga industri ke depan. Tadi Kang Erik bilang bagaimana mensuplai konten-konten Indonesia yang selama ini nggak ada ruang di TV. Ya mungkin ini salah satu peluang juga untuk menjadi sebuah catatan juga untuk tadi Pak David sudah menjawab langsung bahwa memberikan ruang untuk itu. Nah, untuk itu yang mungkin bisa disampaikan bahwa yang namanya konten tidak akan pernah mati. Jadi the king is content. Jadi ke depan itu mau pakai apa aja, kalau kontennya bagus pasti dibeli deh. MNC beli, siapapun akan beli kalau kontennya bagus. Jadi anak muda janganlah ikut-ikutan untuk follow, untuk bikin konten-konten yang kira-kira yang ya mohon maaf, yang sekedar sekali pakai langsung buang gitu. Bikin yang berkualitas sehingga bisa diceritakan. Hari ini Korea mampu melakukan itu. Mereka menseriuskan segala hal, akhirnya kontennya benar-benar punya value yang kalau diulang lagi menonton kalau drama Korea itu pasti nggak akan pernah jenuh, kata orang bilang. Nah ini hal yang menarik harus kita ambil. Film-film box office Amerika juga begitu. Nah, itu yang mungkin sedikit informasi kepada milenials tentang kondisi kekinian, bahwa kembali ke konteks apa yang disampaikan Pak David, bahwa TV adalah yang dikategorikan pilihan utama di antara hoax fake news yang beredar hari ini yang membingungkan publik kan. Jadi jenuh juga kalau baca sosial media itu, pasti capek banget anak muda sekarang ini, bener nggak sih orang mati dan sebagainya. Tapi ketika nonton TV itulah kebenaran. Ketika press con dari sebuah satgas COVID pasti itulah kebenaran. Inilah kekuatan yang kita gunakan, bahwa nontonlah televisi dengan bijak, dengan cara baik. Dan pesan saya mungkin karena ini kategori leadership millennials, jadilah orang yang jujur dan betul. Saya setuju bilang Pak David, kerja keras. Anak milenial itu nggak, sebenarnya saya bingung ketika semuanya pengen seperti apa ya, ibarat makanan fast food ya. Kalau fast food itu kan makan banyak, micin banyak kan begitu. Pasti enaknya di awal, tapi endingnya dia jadi penyakit kanker dan sebagainya ke depan. Nah beda orang-orang makan kampung, di rempahnya beda. Akhirnya wajar kalau ada Pak Dubes tadi di sini. Mungkin Pak Dubes salah satu orang yang mungkin memakan kampung sehingga kualitas ketahanan tubuh dan sebagainya beda gitu. Coba makan fast food. Nah, anak muda, milenial hari ini pengen jalur cepat, pengen kaya. Definisi suksesnya punya inilah, punya itu dan sebagainya. Akhirnya nggak jelas ukuran suksesnya apa. Apakah semua fasilitas dan sebagainya. Ini harus di restart kembali, di reset kembali. Mau apa kita? Kalau hari ini, kalau saya memang, saya harapannya misalnya jadi guru besar komunikasi atau profesional di bidangnya, kemudian bagi orang banyak, kemudian Pak David profesional, ketika ilmu kita dipakai menjadi profesional juga seperti Pak David, itu kan sesuatu yang nikmat. Tidak ingin semuanya kita ambil gitu. Nah, anak muda kebanyakan begitu, sedikit-sedikit susah, langsung resign. Akhirnya berpindah-pindah, usia udah lanjut juga. Akhirnya nggak menjadi seorang yang baik ketika usia udah 40-an. Itu mungkin dari saya sedikit, Mas Tovan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman, diskusi yang luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Yang pertama untuk Pak David Audi, Pak. Kami sangat berkesan. Kami juga senang sekali Bapak meluangkan waktu pada malam hari ini bersama kami. Salam dari Jakarta untuk teman-teman semua juga yang di kota. Semoga Pak David, keluarga besar, MNC, sehat semuanya, tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dan kita semua bisa melewati ini.
Begitu juga dengan Pak Andre, tetap semangat menjadi teladan bagi teman-teman muda yang lain, punya karir juga ke depan semakin baik. Dan poin-poin penting yang kita bahas malam ini, yang pertama tadi penting banget nih teman-teman, kata Pak Udi, nggak boleh manja, nggak boleh baper, karena kalau mengutip beberapa apa kata disampaikan senior-senior, kalau kehidupan lembek sama kita, ya kita juga lembek. Tapi kalau kehidupan keras, kita jadi kuat. Jadi itu semuanya pilihan. Yang kedua tuh jangan gampang menyerah ya. Apalagi kita di saat ini dihadapkan dengan berbagai macam alasan yang bikin kita tuh nyerah. Tapi para pemenang itu adalah mereka-mereka yang straightforward ya. Kalau dihajar dia punya mental basket, bukan mental telur yang dihajar langsung hancur. Nah, yang ketiga adalah berikan yang terbaik di setiap fase, jangan nunggu sudah jadi apa baru berbuat sesuatu, tapi lakukan yang terbaik di momentum ketika kita mendapat kesempatan. Nah, yang terakhir adalah is about managing people yang disampaikan oleh Pak David Audi, bahwa sehebat-hebatnya kalian, you cannot be Superman, you need to collect even the Avengers to help you to finish the mission. Nah, kurang lebih begitu penutupnya, tapi sepertinya ini ada pesan dari Pak Dubes mau bicara, boleh nggak Pak Audi, Pak David? Ada mungkin Pak Albusra Basnur mau menyapa juga malam hari ini. Pak Albusra, selamat malam. Oke, baik. Silakan Pak Albusra Basnur, Besar Indonesia untuk Ethiopia, Djibouti, Afrika. Silakan Pak, ada pesan singkat Pak Albusra. Silakan. Malam Pak Dubes. Selamat malam Pak David. Malam, Mas Andre. Saya senang sekali nih beruntung bisa mendengarkan paparan pengalaman yang disampaikan tadi. Saya dari jauh hanya ingin menyampaikan penghargaan kepada Pak David, Pak Andre, dan juga kawan-kawan. Salam juga untuk kawan-kawan yang mengikuti acara ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa walaupun kami jauh di Afrika, ini di Addis Ababa, Ethiopia, tetapi kami senantiasa mengikuti acara-acara khususnya yang diselenggarakan oleh milenial. Dan ini leadership in broadcasting industry, what and how and why, saya kira ini memang tema atau topik yang sangat penting sekarang ini untuk diketahui oleh kawan-kawan kita, terutama milenial. Doa saya, semoga kita semua tetap sehat. Itu aja saya kira ingin saya sampaikan, Mas Taufan. Salam sekali lagi untuk Pak David, Mas Andre, dan kawan-kawan. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dubes. Waalaikumsalam. Baik, Pak David, Pak Andre, statement Pak Dubes tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Taufan Akbari, Pak, mewakili keluarga besar Rumah Milenials. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak David dan Pak Andre, dan teman-teman semua. Dan di akhir sesi ini ada yang namanya sesi e-photo session. Jadi mohon izin teman-teman buka kameranya semua, kita foto. Ini kan lagi physical distancing ya, silakan buka kameranya, kita semua foto session ya. Tuh ada yang lagi di kamar, ada yang lagi mau tidur, Pak David. Buka kameranya, ayo semuanya dibuka kameranya. Nah, ya, oke ya. Baik, ini slide yang pertama, slideshow yang pertama. Ya, semuanya lihat kamera, kalau bisa jempolnya ke begini. Apa namanya? Sarangeo. Ya. Korean pop. Oke, 3 2 1. Sekali lagi. 3 2 1. Di slide yang terakhir 3 2 1. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Audi, Pak Andre sekali lagi. Sehat selalu, selamat malam, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Sukses semua. Terima kasih teman-teman semua. Ketemu lagi di sesi Millennial Talk Show selanjutnya. Salam berdaya, berkarya, berbahan. Terima kasih Pak Audi, Pak Andre. Terima kasih.